Kayaknya abis tadi kita ngerjain esai, gue udah baca ulang draftnya. Kayaknya yang bagian motivasi belajar itu udah oke sih sebenarnya. Kan ya aku masukin statement mahasiswa yang bilang dia tuh kehilangan motivasi waktu. Banget sih, gue sendiri juga pernah ngerasain pas udah belajar lama malah. Ya sih, oke sih. Tapi jangan lupa juga ngebahas soal mindset ya. Soalnya kayak kalau orang pakai Atau emang dari ahlinya. Terus kita juga kasih contoh nyata kayak yang tadi. aman biar relate gitu. Oke, good. Berarti kita tinggal jalanin sesuai kayak bagaimana tadi kita udah bagian masing-masing ya yang udah ditulis. Jadi biar makin lengkap aja ya saya kira. Boleh kalau gitu. Nanti kita tutup aja gitu biar kita kerjain langsung. Oke, Bye, thank you. bye. Perkenalkan, saya Patrick Owen dari jurusan Teknik Industri. Perkenalkan, gue Virus dari jurusan Teknik Industri. Halo, nama aku Nathana Albert, aku dari jurusan Teknik Industri. Halo semuanya, kenalin aku Aulia. Perkenalkan, nama saya Brigita Angel Rusaktiwinata Moni Harapon, biasa dipanggil Angel. Untuk saat ini alhamdulillah mereka udah lumayan aware gitu ya, karena satu biasanya kan kalau misalnya udah banyak muncul di TikTok kayak diagnos gitu, alhamdulillahnya mereka udah nggak self diagnos dan mencoba untuk sedikit demi sedikit mencari info gitu, melakukan cari help to profesional deh gitu, atau misalkan nggak nyari, seenggaknya sharing dulu tentang apa yang mereka rasakan kayak gitu sih. Kalau menurut saya sendiri sih banyak anak muda yang mengalami gangguan kesehatan mental. Satu faktornya mungkin bisa dari keluarga, bisa dari lingkungan juga ada beberapa dari mungkin dari kampus, lingkungan kerja mungkin. Kalau menurut saya pribadi gitu. Saya rasa banyak kalangan anak muda atau remaja tahu masalah kesehatan mental, namun ada juga remaja-remaja yang mengalami stres karena tidak paham cara menyelesaikannya. Menurut saya, kesehatan mental anak muda atau mahasiswa itu penting, tapi masih sering diabaikan. Menurut gua masih ada sih kalau di lingkungan mahasiswa, contohnya itu seperti mungkin kayak tekanan tugas, terus sama dari kelompoknya juga kadang, terus sama pergaulan juga banyak. Menurut gua, isu mental awareness ini emang lagi marak dan setuju sih, ini harus jadi kita harus lebih care tetap terhadap mental awareness ini, karena emang untuk generasi sekarang itu sangat penting, karena ya apa-apa kita bergantung dengan mental itu sendiri, mood itu sendiri gitu sih. Untuk isu kesehatan mental, sebenarnya kalau kesehatan mental itu bakal sangat pengaruh ke pribadinya masing-masing dan bagaimana cara dia mengelola stres mental dan juga lingkungan hidupnya. Mungkin dari perkataan orang-orang ataupun tindakan yang dia lakukan sehari-hari itu bakal ngaruh banget terhadap mental issue. Itu menurut aku gitu. Pernah, biasanya karena tugas menumpuk dan tekanan dari ekspektasi diri sendiri. Biasanya cerita ke teman dekat atau keluarga dulu. Pernah ya, yang pertama aku harus bisa memvalidasi dulu nih perasaan aku. Aku juga harus bisa menggali dulu stresornya aku apa, dan kayak gitu hal yang bikin trigger aku apa, hal yang anxious aku apa. Kalau misalkan diri aku masih bisa ngatasin nih gitu dengan manajemen stres aku atasin dulu. Kalau misalnya enggak ya udah berarti talk to profesional gitu, atau seek for professional help. Saya sendiri mungkin pernah mengalami stres ya. Kalau saya sendiri menyelesaikannya itu dengan cara menenangkan diri terlebih dahulu, sesudah tenang baru berpikir untuk jalan keluarnya bagaimana. Saya rasa mungkin stres pernah ya, cuma saya melampiaskannya dengan bermain game. Jadi saya belum butuh bantuan orang lain untuk mengatasi rasa stres saya. Ya menurut saya sih ada ya masalah stigmanya sendiri. Cuman biasanya datang itu dari orang yang menganggap dirinya itu tidak stres gitu. Biasanya yang pandangan itu keluar itu gitu. Stigma negatif dari orang-orang sekitar mungkin ada, namun untuk orang-orang yang biasanya menganggap itu negatif,
itu biasanya tidak paham untuk kesehatan mental. Kalau untuk stigma nih, sebenarnya stigma ada dua, yang positif sama negatif gitu. Kalau misalkan dari lingkunganku, alhamdulillah stigmanya positif semua gitu ya. Mereka amazed karena kita udah mau mulai berani gitu ngomong ke psikolog. Mungkin kalau misalnya stigma negatif kayak lebih ke, kok masih muda udah ke psikolog sih, kok masih muda udah stres ya, bisa segala macam. Gitu sih, tapi alhamdulillah lingkunganku support ya semuanya. Ada, misalnya orang bilang masa segitu aja ke psikolog, atau dianggapnya jadi kayak lebay. Berdasarkan survei yang kami sebarkan melalui Google Form kepada sejumlah mahasiswa, terlihat bahwa masih banyak anak muda yang enggan untuk pergi ke psikolog. Alasan utama yang paling sering muncul adalah rasa takut dihakimi, serta kekhawatiran akan dipandang rendah oleh lingkungan sekitar. Akibatnya, mereka memilih untuk memendam masalah sendiri meski sebenarnya membutuhkan bantuan. Selain stigma sosial, biaya konsultasi juga menjadi hambatan yang cukup besar. Bagi sebagian mahasiswa, biaya dianggap terlalu tinggi dan sulit dijangkau. Temuan ini menunjukkan bahwa akses menuju layanan psikolog masih menghadapi tantangan baik dari lingkungan maupun kondisi finansial. Karena itu, edukasi melalui media sosial menjadi sangat penting. Dengan informasi yang tepat dan mudah dijangkau, stigma bisa perlahan berkurang. Anak muda menjadi lebih berani mencari pertolongan, dan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dapat semakin meningkat. Nama saya Lita Asia, saya konselor di BPK Penabur Singgasana di jenjang SMA. Halo, perkenalkan nama saya Cici Fauzia, biasanya jadi helper di sekolah PAUD atau TK. Sebenarnya kalau ngomongin mental awareness itu kan berarti gimana sih anak-anak muda atau anak SMA ini memandang punya kesadaran tentang mental health mereka gitu ya. Takut mencari bantuan. Kalau di sekolah ya konteksnya, contohnya banyak anak-anak yang sebenarnya dia kenapa-kenapa tapi mereka nggak mau datang ke guru BK karena takut dijudge sama teman-temannya. Kalau mereka tuh kenapa-kenapa gitu, kayak dianggap jelek gitu, dinilai jelek sama orang lain. Karena kan di masa remaja itu kan kayak salah satu mereka tuh pengen ngebangun keberhargaan diri mereka pengen dinilai baik sama orang-orang, punya kebutuhan yang tinggi buat dinilai baik sama orang sekitar mereka. Tapi kalau mereka sampai akhirnya ya itu tadi nyari bantuan, itu masih ada beberapa teman-teman sebaya mereka yang akhirnya akan ngejudge mereka gitu. Saran yang penting untuk mahasiswanya itu, pertama kita harus memahami bahwa hubungan antara usaha, hasil, dan motivasi itu kompleks ya. Jadi usaha yang konsisten dan tekun untuk membantu mencapai tujuan itu dapat membantu mencapai hasil yang diinginkan. Dapat membantu ya untuk mencapai hasil yang diinginkan, tetapi juga penting untuk menghargai proses dalam belajarnya dan kemajuan yang telah dicapai dengan mengembangkan yang tadi ya, ada grow mindset, ada self efficiency. Mahasiswa juga dapat mempertahankan motivasi untuk mencapai tujuan akademik mereka.